Selamat pagi, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah topik penting dalam mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, yaitu konsep utang antar perusahaan. Dalam dunia usaha modern, perusahaan tidak lagi berdiri sendiri. Banyak perusahaan kini tergabung dalam grup usaha atau konglomerasi, di mana terdapat satu perusahaan induk dan beberapa anak perusahaan yang saling terhubung baik secara kepemilikan maupun operasional. Dalam struktur seperti ini, transaksi antar perusahaan dalam grup menjadi hal yang lumrah, termasuk transaksi pinjam-meminjam atau utang. Namun dari sudut pandang pelaporan keuangan konsolidasi, utang yang terjadi antar perusahaan dalam satu grup tidak serta-merta dicatat seperti utang pada pihak luar. Inilah yang akan menjadikan pokok pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas definisinya, tujuannya, serta bagaimana pencatatan dan eliminasinya dilakukan, baik dalam jurnal masing-masing entitas maupun dalam laporan keuangan konsolidasi grup. Saya harap setelah presentasi ini kita semua bisa lebih memahami bagaimana memperlakukan utang antar perusahaan secara akuntansi, serta pentingnya proses eliminasi agar laporan keuangan grup mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Untuk memulai pembahasan ini, mari kita pahami terlebih dahulu definisi dari utang antar perusahaan. Dalam konteks grup usaha, utang antar perusahaan merujuk pada kewajiban finansial yang terjadi antara dua atau lebih entitas yang masih berada dalam satu entitas induk yang sama. Dengan kata lain, ini adalah utang yang timbul bukan dari pihak eksternal seperti bank atau kreditur luar, melainkan hubungan antar internal antar anak perusahaan atau antara induk dan anak. Misalnya perusahaan induk meminjamkan dana ke anak perusahaan dalam bentuk obligasi internal atau anak perusahaan yang memberikan pinjaman jangka pendek kepada anak perusahaan lainnya. Secara legal, transaksi ini sah dan tetap dicatat secara formal di masing-masing entitas. Namun dari sudut pandang pelaporan keuangan konsolidasi, hubungan utang piutang semacam ini dianggap tidak mempresentasikan hubungan ekonomi yang sesungguhnya, karena pihak yang berutang dan pihak yang memberi pinjaman berada dalam satu kelompok ekonomi yang sama. Oleh karena itu, transaksi ini akan diperlakukan secara khusus dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi, yaitu dengan mengeliminasi pengaruhnya. Dalam praktik, utang antar perusahaan dapat muncul dalam berbagai bentuk: pinjaman, obligasi, wesel bayar, bahkan piutang usaha. Namun bentuk ini pada prinsipnya memiliki perlakuan yang serupa jika terjadi antar entitas dalam satu grup. Utang antar perusahaan bukan hanya terjadi karena kebutuhan kas, tetapi juga menjadi bagian dari strategi keuangan internal dalam sebuah grup usaha. Salah satu tujuan utama antar Salah satu tujuan utama utang antar perusahaan adalah efisiensi. Dalam banyak kasus, perusahaan induk memiliki dana yang belum terpakai, sementara anak perusahaannya sedang membutuhkan dana operasional. Daripada mencari pinjaman ke bank atau lembaga lain dengan bunga yang tinggi, anak perusahaan dapat memperoleh pinjaman dari induknya dengan bunga yang lebih rendah atau bahkan tanpa bunga sama sekali. Ini mengurangi biaya keuangan secara keseluruhan bagi grup usaha. Selain itu, transaksi ini mempermudah manajemen kas secara terpusat, sehingga perusahaan dapat melakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih baik terhadap arus kas setiap entitas. Keuntungan lainnya adalah fleksibilitas, karena syarat dan ketentuan pinjaman antar afiliasi dapat dibuat lebih longgar dibandingkan pinjaman eksternal. Namun, meskipun transaksi ini sangat berguna dalam operasional sehari-hari, dari sudut pandang pelaporan keuangan konsolidasi, kita harus mengingat bahwa utang ini terjadi dalam satu entitas ekonomi. Oleh karena itu, agar laporan keuangan grup tetap relevan dan tidak menyesatkan, maka transaksi utang antar perusahaan harus dieliminasi. Kemudian kita masuk ke topik selanjutnya, mengapa harus dieliminasi?
Eliminasi utang antar perusahaan menjadi hal yang sangat penting karena laporan konsolidasi disusun dengan pendekatan satu entitas ekonomi. Artinya seluruh perusahaan dalam grup, baik induk maupun anak perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan usaha. Maka transaksi yang terjadi antara mereka tidak boleh mempengaruhi total aset, liabilitas, pendapatan maupun beban dalam laporan konsolidasi. Jika utang antar perusahaan tidak dieliminasi, maka akan terjadi duplikasi. Misalnya PT itu mencatat utang kepada piutang kepada PT anak, PT anak mencatat utang kepada PT induk. Dalam laporan konsolidasi, angka tersebut akan tampak dua kali, padahal sebenarnya itu hanya hubungan internal. Dalam hal ini, em, dapat mengelumpukan total aset dan liabilitas dan menyesatkan para pengguna laporan keuangan seperti investor, regulator, ataupun kreditur. Eliminasi bukan hanya berlaku kepada utang piutang, tapi juga beban dan pendapatan yang terkait seperti bunga. Jadi, baik akun raca maupun laba rugi harus disesuaikan. Proses eliminasi ini dilakukan melalui jurnal penyesuaian dalam kertas kerja konsolidasi tanpa memengaruhi laporan keuangan masing-masing entitas. Inilah yang menjadikan konsolidasi sebagai proses akuntansi yang membutuhkan ketelitian tinggi dan pemahaman yang kuat atas prinsip-prinsip usaha. Utang antar perusahaan dapat terjadi dalam dua bentuk utama, utang langsung dan utang tidak langsung. Utang langsung terjadi ketika satu entitas dalam grup seperti perusahaan induk meminjamkan dana secara langsung kepada anak perusahaan atau entitas afiliasi lainnya. Transaksi ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian pinjaman formal, obligasi, atau wesel bayar. Bentuk utang ini sangat umum terjadi dalam grup usaha yang memiliki struktur holding. Di sisi lain, utang tidak langsung adalah jenis transaksi yang lebih kompleks. Ini terjadi ketika utang awalnya diterbitkan kepada pihak ketiga, tetapi kemudian dibeli oleh entitas afiliasi dalam grup. Misalnya, anak perusahaan menerbitkan obligasi kepada investor eksternal. Lalu beberapa bulan kemudian obligasi tersebut dibeli oleh perusahaan induk. Meskipun secara hukum obligasi itu masih ada, namun karena pemiliknya kini adalah afiliasi sendiri, maka secara ekonomi utang itu sudah tidak lagi kepada pihak luar. Oleh karena itu, dalam laporan konsolidasi, transaksi seperti ini juga perlu dieliminasi dan dikenal dengan istilah pelunasan konstruktif. Kedua bentuk utang ini, baik langsung maupun tidak langsung, perlu diperhatikan secara cermat agar laporan keuangan yang dihasilkan tetap valid dan andal. Contoh pencatatan utang langsung dapat diberikan pada ilustrasi sederhana. PT Induk membeli obligasi PT Anang senilai 100 juta dengan bunga 12% setahun. Induk akan mencatat pendapatan bunga, sedangkan anak akan mencatat sebagai beban bunga. Karena ini adalah transaksi antara dua entitas dalam grup yang sama, jika tidak dieliminasi, laporan konsolidasi nanti ketika dieliminasi, laporan konsolidasi akan mencerminkan bahwa grup secara keseluruhan memiliki utang dan piutang sebesar 100 juta kepada dirinya sendiri. Hal yang tentu tidak logis dalam prinsip satu entitas ekonomi. Untuk mengeliminasi transaksi antar perusahaan dalam laporan konsolidasi, kita perlu menyusun jurnal eliminasi. Dalam contoh sebelumnya, dua jurnal diperlukan. Pertama, eliminasi antara utang obligasi yang tercatat pada PT Anak dan investasi obligasi yang tercatat pada PT Induk, masing-masing sebesar 100 juta. Jurnalnya adalah debit utang obligasi sebesar 100 juta dan kredit investasi obligasi 100 juta. Kedua, kita eliminasi pengaruh pendapatan dan beban bunga. PT Induk mencatat pendapatan bunga 12 juta dan PT Anak mencatat beban bunga sebesar 12 juta. Maka jurnalnya adalah debit pendapatan bunga 12 juta dan kredit beban bunga 12 juta. Setelah jurnal ini dibuat, laporan konsolidasi tidak lagi menunjukkan adanya kewajiban atau pendapatan dari transaksi antar entitas grup. Eliminasi ini juga menunjukkan bahwa tidak ada dampak terhadap laba konsolidasi karena pendapatan dan beban saling mentiadakan.
Konsep pelunasan konstruktif muncul ketika suatu utang yang awalnya diterbitkan kepada pihak eksternal kemudian diambil alih oleh afiliasi dalam grup. Secara sederhana, kita anggap bahwa kelompok usaha telah melunasi utang tersebut, meskipun secara hukum obligasi itu belum dicabut. Misalnya, PT Anak menerbitkan obligasi kepada investor publik senilai 100 juta. Beberapa bulan kemudian PT Induk membeli obligasi tersebut dari pasar dengan harga 95 juta. Secara ekonomi, kelompok usaha kini tidak lagi memiliki utang kepada pihak luar. Maka dalam laporan konsolidasi, kita anggap bahwa obligasi tersebut telah dilunasi karena pembelian dilakukan dengan harga lebih rendah dari nilai buku, maka timbul keuntungan konsolidasi sebesar 5 juta. Namun perlu dicatat keuntungan ini hanya muncul dalam laporan konsolidasi, bukan dalam laporan keuangan individu PT Induk maupun PT Anak. Seperti contoh tadi, PT Induk membeli obligasi PT Anak senilai 95 juta. Nilai buku obligasi 100 juta sehingga memiliki keuntungan 5 juta. Sehingga keuntungan ini hanya muncul di laporan keuangan konsolidasi. Setelah pembelian obligasi oleh afiliasi, kita perlu kita perlu menyusun jurnal eliminasi yang sesuai. Dalam kasus sebelumnya, kita membuat eliminasi terhadap tiga hal. Pertama, utang obligasi, kemudian investasi obligasi, dan ketiga selisih harga beli yang menjadi keuntungan konsolidasi. Jurnalnya adalah debit utang obligasi 100 juta, kredit investasi obligasi 95 juta, dan kredit keuntungan pelunasan konstruktif 5 juta. Eliminasi ini bertujuan untuk menghapus keberadaan utang yang telah dibeli oleh entitas dalam grup dan mengakui keuntungan yang timbul dari pembelian harga yang lebih rendah. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jurnal seperti ini hanya disusun dalam laporan konsolidasi. Salah satu hal paling penting dalam konsolidasi adalah bagaimana transaksi internal dapat mempengaruhi laba bersih grup usaha jika tidak dieliminasi dengan benar. Dalam contoh pelunasan konstruktif sebelumnya, kita melihat bahwa selisih antara nilai tercatat utang dan harga pembelian menciptakan keuntungan konsolidasi. Ini sah untuk diakui karena secara ekonomi grup berhasil melunasi utangnya dengan harga yang lebih rendah. Namun harus digarisbawahi bahwa bukan keuntungan aktual di pembukuan entitas manapun, melainkan penyesuaian khusus pada laporan konsolidasi. Selain itu, pendapatan beban bunga yang timbul setelah obligasi berpindah ke afiliasi juga akan mempengaruhi laba jika tidak dieliminasi. Misalnya PT Induk yang masih mencatat pendapatan bunga dari obligasi yang PT Anak dan PT Anak mencatat beban bunga atas hal yang sama, maka laba akan tampak lebih rendah atau lebih tinggi secara tidak tepat. Salah satu aspek teknis dari eliminasi utang antar perusahaan adalah penghapusan pendapatan dan beban bunga yang timbul dari pinjaman atau obligasi antar afiliasi. Dalam praktik, pendapatan dan beban bunga yang dieliminasi harus sesuai nilai periode dan pihak yang terlibat. Jika bunga dibayar sebagian atau masih ada bunga yang terutang, maka akun piutang bunga atau utang bunga juga harus dieliminasi. Dalam konteks akademik, memahami konsep utang antar perusahaan dan proses eliminasinya adalah bagian penting dalam kurikulum akuntansi keuangan lanjutan. Materi ini mengajarkan kita bahwa pelaporan keuangan tidak hanya soal menjurnal transaksi, tetapi juga bagaimana menilai substansi ekonomis dari transaksi tersebut. Dalam konsolidasi, prinsip yang digunakan bukan sekedar legalitas, tapi economic substance over legal form. Dengan kata lain, jika dua entitas berada di bawah kendali yang sama dan melakukan transaksi, maka transaksi tersebut harus dilihat dari perspektif grup bukan individual.
Materi ini juga melatih kemampuan analitis dan ketelitian karena kesalahan dalam satu jurnal eliminasi bisa menyebabkan laporan keuangan grup menjadi tidak valid. Selain itu, mahasiswa juga dihadapkan memahami regulasi dan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 65 atau IFRS 10 yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan konsolidasi termasuk perlakuan terhadap transaksi intragroup. Di dunia kerja, terutama di perusahaan besar yang memiliki banyak anak perusahaan, pemahaman tentang utang antar perusahaan menjadi sangat penting. Banyak perusahaan konglomerasi seperti Telkom Group, Astra, atau BUMN seperti PLN dan Pertamina memiliki struktur grup yang sangat kompleks dengan ratusan anak dan cucu perusahaan. Dalam laporan keuangan mereka hampir selalu terdapat transaksi utang piutang antar entitas jika tidak dilakukan proses eliminasi secara benar. Maka laporan keuangan bisa menjadi misleading dan berpotensi menyesatkan investor, auditor, maupun regulator. Dengan demikian, materi ini bukan hanya bagian dari teori kuliah, tapi juga kompetensi profesional yang sangat dibutuhkan dalam praktik. Maka dari itu, menguasai konsep ini akan menjadi nilai tambah yang signifikan dalam karir akuntansi. Dalam menyusun presentasi ini, saya mengacu pada beberapa referensi ilmiah dan praktis yang relevan dengan topik konsep utang antar perusahaan. Dengan memadukan teori dan praktik, saya harap presentasi ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada kita semua tentang pentingnya mengelola utang antar perusahaan secara benar dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, transparan, dan sesuai standar. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Selamat.